Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Mobil melaju dengan kecepatan maksimal. Byakta terus menggerutu setiap kali lampu merah menghentikan perjalanannya. Ia sudah tidak sabar untuk sampai ke rumah. Melissa datang ke rumah. "Bibi Lauren memberitahuku tadi," ucap Bastian sambil menarik pedal gas dan mobil pun kembali melaju. "Melissa? Siapa Melissa?" tanya Byakta acuh. Bastian menoleh sejenak melihat raut wajah Byakta yang bisa saja saat nama Melissa disebutkan, bahkan laki-laki itu terkesan seperti orang yang tidak kenal. "Kau tidak kenal Melissa? Memangnya siapa dia, sampai aku harus mengenalnya?" jawab Byakta tetap acuh. Laki-laki itu malah memeriksa ponselnya. Siapa tahu Audrey menghubunginya lagi, tapi ternyata tidak. "Dia mantan istrimu yang ketiga, sialan," jelas Bastian kesal. "Oh, untuk apa dia datang ke rumah? Apa urusan kita belum selesai dengannya?" "Entahlah, aku sudah mentransfer 500 juta untuknya. Jadi, seharusnya kita sudah tidak ada lagi urusan dengannya," jawab Bastian. "Biarkan saja dia. Aku tidak peduli dengannya," ujar Byakta. Mobil pun sampai ke rumah. Suasana tampak lenggang. Audrey yang biasanya duduk di gazebo depan, kini tidak nampak batang hidungnya. Byakta dan Bastian masuk ke dalam rumah setelah memarkirkan mobilnya di halaman rumah yang begitu luas. Sesampainya di dalam, keduanya melihat Bibi Lauren sedang menenangkan Melissa. Entah ada apa dengan wanita itu, ia tampak menangis terseduh-seduh. Byakta yang memang tidak peduli dengan orang lain, sekalipun itu mantan istrinya, ia terus berjalan lurus menuju tangga hendak menemui Audrey. Langkahnya terhenti kala Bibi Lauren memanggilnya, "Bae, kemarilah. Ada yang ingin Bibi sampaikan padamu." "Aku ada urusan penting dengan istriku, Bi. Aku akan kembali jika sudah selesai," sahut Byakta tanpa menoleh sedikit pun untuk melihat Melissa. "Ini lebih penting dari apapun saat ini," ucap Bibi Lauren tegas. Byakta memutar bola mata malas. Ia berbalik menghadap ke arah di mana Bibi Lauren berada. Ia melihat wanita yang bernama Melissa itu masih terseduh-seduh. "Ada apa?" ucap Byakta cuek. "Duduklah, ada yang ingin disampaikan Melissa padamu," titah Bibi Lauren tegas. Byakta pun duduk. Ia menyilangkan kakinya angkuh dan menatap malas wanita di hadapannya itu. Wajahnya tampak berantakan, mata sembab, riasannya pun sangat kacau disebabkan air matanya. "Katakan," ketus Byakta yang mulai muak. Dengan masih sesenggukan, wanita itu mencoba mengucapkan sesuatu dari mulutnya. Saya hamil," katanya terbata-bata. Byakta mengernyit heran. "Lalu, apa hubungannya denganku?" Saya hamil anak Anda, Tuan," jelas Melissa. Sementara Byakta dan juga Bastian terkejut mendengar penjelasan wanita seksi itu. "Bagaimana bisa? Bukankah sudah jelas sebelum bercerai Anda memang tidak hamil?" Bastian angkat bicara. "Kenapa bisa terjadi? Ini mustahil," begitu batin Bastian berkata. Karena sebelum bercerai ia sudah memastikan kalau wanita-wanita itu memang tidak hamil atas perintah Byakta. Ia tidak mungkin salah. Selama ini ia bekerja dengan baik dan mendetail. Satu saja kesalahan yang ia lakukan adalah membawa Audrey tanpa mencari tahu lebih dulu latar belakangnya. Tapi kenyataannya memang itulah yang terjadi, Tuan. Saya bisa memastikan kalau anak yang saya kandung memang anaknya Tuan Byakta. Sementara di dekat tangga Audrey mendengar semuanya, gadis itu menutup mulutnya. Ia tidak percaya dengan kenyataan ini. Bagaimana bisa ada wanita lain yang mengaku mengandung anak suaminya juga? Audrey mengelus perutnya yang masih datar. Ia mulai berpikir akan bagaimana nasib anaknya nanti. Sudah jelas wanita itu yang terlebih dahulu hadir di hidup Byakta daripada dirinya.
Byakta yang sejak tadi hanya diam pun angkat bicara, "Berapa bulan kandunganmu?" tanya Byakta datar. "Sudah 4 bulan, Tuan," jawab Melisa tenang. Bastian melihat sejak tadi memang wanita itu nampak tenang, seolah-olah memang ia ingin menunjukkan kalau tidak ada kebohongan dalam dirinya. "Tidak mungkin, ini pasti salah. Aku yakin wanita ini ingin menjebak Byakta dengan kehamilannya itu. Aku akan memastikan semuanya," gumam Bastian dalam hati. "Nona Audrey," ucap Bastian kaget. "Sejak kapan gadis itu ada di sana dan mendengar semuanya?" batin Bastian. Byakta langsung menoleh ke arah yang dituju oleh Bastian, dan benar saja, Audrey sedang berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. Karena semua orang sudah memergokinya, buru-buru ia berjalan naik ke tangga menuju kamarnya. Tiba-tiba rasa bersalah kembali menyelimuti hati Byakta. Dengan sigap ia langsung mengejar Audrey ke kamarnya. Entah apa yang membuatnya seperti itu, tapi hatinya mengatakan kalau ia harus mengejar Audrey saat ini. Tidak ada yang bisa menghentikan Byakta, begitu juga dengan Bibi Loren. Ia membiarkan Byakta melakukan kewajibannya sebagai suami, yaitu mengejar istrinya yang kelihatannya sedang marah. Tidak tahu mengapa hatinya begitu sakit saat melihat wanita lain mengatakan bahwa ia mengandung anak dari suaminya juga. Meski ia tahu wanita itu adalah mantan istri suaminya, tetap hatinya tak terima. Entah itu bawaan bayi di dalam perutnya, atau memang perasaannya sudah berubah terhadap Byakta. Entahlah, tapi yang jelas saat ini ia hanya ingin menangis untuk menetralisir sesak di dadanya. Audrey tersentak saat pintu kamar terbuka dengan kencang. Saat ia menoleh, ada Byakta di sana, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang sangat dalam pada istrinya. "Kau baik-baik saja?" tanya Byakta hati-hati. Yang ia pelajari dari Bibi Loren dan dari pencariannya di aplikasi yang berbentuk angka G, adalah moodnya ibu hamil itu naik turun, bisa tiba-tiba senang dan sedetik kemudian sedih. Audrey yang duduk membelakangi Byakta, hanya menganggukkan kepalanya, sambil sesekali mengusap matanya. "Kau menangis?" tanya Byakta hati-hati. Hatinya terasa tercubit melihat wanita yang sedang mengandung darah dagingnya menangis, dan itu hanya ia rasakan saat melihat Audrey saja. Sedangkan melihat Melisa menangis tadi, ia malah muak dan tak ingin melihat wanita itu lama-lama. "Selesaikan dulu urusan Tuan dengan wanita itu, saya tidak apa-apa, saya hanya merindukan adik saya saja," tutur Audrey dengan masih membelakangi Byakta. Ia tidak menyadari keberadaan laki-laki itu tidak membuat perutnya mual lagi, padahal sebelumnya, jangankan melihat, mengingatnya saja sudah membuat Audrey lemas kehabisan tenaga karena terus-menerus muntah. "Tetapi, bolehkah aku memegang perutmu sebentar saja? Aku ingin menyapa anakku," pinta Byakta hati-hati. Audrey terdiam sebentar, lalu ia berbalik menghadap Byakta dengan senyuman, "Silahkan, Tuan. Ini adalah anak Anda, saya tidak berhak melarang Anda untuk menyapanya," ujar Audrey sambil mengelus perutnya yang rata. Sungguh hatinya menghangat, saat mendengar Byakta meminta izin kepadanya, seandainya mereka menikah karena cinta dan keinginan mereka sendiri tanpa adanya perjanjian itu, mungkin mereka adalah sepasang pasutri yang sedang dilanda kebahagiaan. Namun, kenyataan menghantam Audrey untuk mundur dan berhayal. Karena pada kenyataannya ini hanyalah pernikahan saling menguntungkan, Audrey yang mendapat uang dengan mudah untuk biaya adiknya dan Byakta yang mendapatkan keturunan tanpa harus memiliki istri selamanya. Apalagi Audrey juga mengingat di bawah sana ada wanita lain yang sedang menunggu pengakuan suaminya atas anak yang ada di dalam kandungannya. "Tuan, maaf jika saya lancang. Tapi, bolehkah saya meminta sesuatu pada Anda?" Byakta menghentikan sentuhan tangannya pada perut Audrey. Laki-laki itu menatap wajah Audrey yang sendu. Di matanya banyak sekali harapan yang tak sampai. Di matanya banyak sekali luka dan kesedihan yang tak mampu ia ungkapkan.
malangnya gadis ini, begitu batin Byakta berkecamuk. Katakan, selagi tidak membuatku repot, mintalah apa yang ingin kau minta, ucap Byakta datar. Padahal di dalam hatinya membuncah bahagia, Audrey yang tak lagi menolak kehadirannya dan kini gadis itu sudah berani meminta sesuatu padanya. Jika saya sudah pergi dan meninggalkan dia bersama Anda nanti, bisakah Anda berjanji tidak akan membedakan dia dengan anak Anda yang lain? Bisakah Anda selalu berbuat adil padanya, apapun kekurangannya? Saya takut, di saat Anda membanggakan yang lain, dia akan merasa sendiri, karena nanti yang dia punya hanyalah Anda, tutur Audrey panjang lebar. Membayangkan anak lain yang akan memenangkan hati Byakta nanti, membuat Audrey begitu mencemaskan nasib anaknya. Padahal sebelum hari ini, ia tidak peduli dengannya, bagaimana nasibnya nanti, karena Audrey sudah tenang karena anaknya akan bahagia bersama ayahnya yang kaya raya. Byakta tertegun mendengar ucapan Audrey, hatinya ikut tersayat mendengar setiap kata yang keluar dari bibir mungil itu, ingin sekali ia memeluk tubuh rapuh itu dan mengatakan semua akan baik-baik. Tapi, tangannya terhenti saat trauma itu sekelebat melintas di pikirannya. Tidak, dia tidak akan tertipu dengan sosok lemah di hadapannya ini, semua wanita sama saja, jahat dan kejam. Byakta menarik tangannya dari perut Audrey, ia berdiri dengan arogannya, tidak ada yang perlu kau khawatirkan, Bibi Lauren bisa menjaga dan mendidik anak-anakku kelak. Sekarang cukup kau pastikan saja dia sehat di dalam sana. Ya, seharusnya Audrey sudah tahu ini, ia tidak perlu khawatir ini, karena ia tidak ada hak untuk itu semua. Byakta pergi meninggalkan Audrey yang tertunduk lemah, ia tak sanggup jika melihat Audrey yang sedih seperti itu, sebelum pertahanannya runtuh, lebih baik dia pergi dan menyelesaikan urusannya dengan Melissa. Namun Audrey kembali menghentikan langkahnya, tapi Tuan, bagaimana dengan adik saya, apakah dia baik-baik saja? Bastian sudah mengurusnya, fokuslah pada kehamilanmu, yang lain biar aku yang mengurusnya, jawab Byakta, tanpa menoleh pada Audrey. Pintu kamar tertutup, meninggalkan Audrey yang kembali menangisi nasibnya, ia menyalahkan dirinya yang tiba-tiba memikirkan nasib anaknya nanti. Seharusnya ia tidak usah memikirkan itu, bagaimana ia nanti bisa pergi dengan tenang, gadis itu terus sesenggukan di dalam kamar. Sementara di lantai bawah, semua orang duduk menunggu Byakta turun dari lantai 2 rumahnya. Sedangkan Bastian yang bergerak cepat untuk menyelidiki Melissa, tampak sibuk dengan benda pipinya. Ia sedang menghubungi salah satu rekannya yang bekerja sebagai detektif swasta melalui aplikasi pesan singkat. Ia tidak percaya sepenuhnya dengan wanita yang bernama Melissa itu, karena dari semua wanita yang pernah menikah siri dengan Byakta, hanya wanita ini yang cukup berani menunjukkan ketertarikannya kepada Byakta. Ia tak segan-segan merayu Byakta meski beberapa kali mendapat tindakan kasar dari Byakta ataupun Bastian sendiri. Jadi, sudah berapa bulan usia kandunganmu? Tanya Byakta seraya duduk di tempatnya tadi sebelum Audrey datang dan merusak suasana hati Melissa. Padahal wanita itu sudah cukup senang karena Byakta mau mendengarkan penjelasannya, karena ia tahu dan sangat tahu bahwa Byakta bukan laki-laki yang gampang didekati. Itulah sebabnya ia datang pada Bibi Lauren terlebih dahulu, menikah dengan Byakta beberapa waktu lamanya, membuat ia tahu kalau Byakta hanya mau mendengarkan wanita tua itu saja. Namun, melihat reaksi Byakta saat melihat Audrey, membuatnya kesal dan ingin menghajar gadis kurus itu. Belum lagi tatapan mengerikan yang diberikan Bastian membuatnya cukup kikuk berada di rumah ini. Tapi, saat melihat Byakta kembali lagi dan langsung menanyakan usia kandungannya, ia sudah merasa berada di atas angin lagi dan punya sedikit harapan untuk hidupnya. Sudah masuk 4 bulan, Tuan. Bagus. Bas, hubungi Roland segera, katakan padanya aku akan melakukan tes DNA, tegas Byakta.
Bastian melihat air muka Melissa yang tampan tak berubah sedikit pun. Ia masih tenang seperti tadi. Sepertinya wanita ini boleh juga. Ia pasti sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat matang dan juga ia pasti sudah memperkirakan apa yang akan terjadi. Sungguh hebat. Batin Bastian. Baik, jawab Bastian. Ia segera mengetikkan sesuatu di ponselnya. Dia dan anak buahnya yang akan mengawal proses tes DNA ini, ia tidak akan memberi celah untuk siapa saja menyabotase hasilnya nanti. Bastian kembali melirik Melissa. Memang ada yang berubah dari wanita itu. Dulu meskipun ia jago menggoda, tapi dia tak berpenampilan semewah ini. Perhiasan yang ia pakai mulai dari anting, kalung dan beberapa cincin semua terbuat dari berlian asli. Aku yakin dia tak sendiri melakukannya. Ada seseorang berada di belakangnya untuk mendukung. Entah kenapa Bastian merasa curiga dari sejak Bibi Lauren memberitahunya kalau Melissa datang. Ada yang aneh, kenapa setelah sekian lama wanita ini datang lagi? Terlebih dia mengaku sedang mengandung anak bosnya. Tapi, baik. Apa perlu sampai melakukan tes DNA? Tanya Bibi Lauren yang sejak tadi hanya diam mendengarkan. Bukankah, demi kebaikan bersama kita harus melakukan ini, Bi? Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di kemudian hari, tutur Bastian menengahi. Iya, Bibi mengerti. Tapi, Bibi yakin kalau anak yang dikandung Melissa memang anaknya Byakta. Coba kamu hitung, kapan mereka bercerai dan sudah berapa bulan usia kandungan Melissa? Bibi Lauren berusaha meyakinkan keduanya, nalurinya sebagai seorang ibu tidak mungkin salah. Aku sudah memutuskan untuk tetap melakukan tes DNA, tegas Byakta tak terbantahkan. Byakta tidak ingin ada perdebatan tidak penting yang akan membuat suasana hatinya semakin tidak menentu. Oleh sebab itu ia mengambil keputusan secara sepihak, lalu ia bangkit dari duduknya dan meninggalkan semua orang. Sungguh ia jengah dengan semua ini. Di saat hatinya sudah memutuskan untuk mempertahankan Audrey, tiba-tiba wanita masa lalunya datang dan mengatakan sedang mengandung anaknya. Meski di dalam hatinya tidak meyakini semuanya, tapi ia merasa sekarang Tuhan sedang menghukumnya karena sudah mempermainkan perihal sakral yaitu pernikahan. Ia masuk ke dalam ruang kerja, ia ingin menenangkan diri, ia sedikit frustasi sebab akhir-akhir ini masalah datang bertubi-tubi, mulai dari masalah perusahaan hingga masalah pernikahannya.